Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 10 and here we would like to explain about triangulation in qualitative research. But before we continue to the explanation, let me introduce our members. Okay, the first is me as a moderator and also presenter in Avasana, and there are also the other presenters, Rohendi, Syarah Munayuningrat, and Rio Oki Simanjuntak. Okay, let's move to the discussion. The first topic will be delivered by Syarah Munayuningrat. Okay, thanks to moderator. Okay guys, here I will explain about definition about triangulation. Okay, according to Kurzweil, triangulation is collecting data over different times or different sources. The process involves corroborating evidence from different sources to shed light on a theme or perspective. Next, Denzin defines triangulation as the combination of methodologies in the study of the same phenomenon. Richard, Adam, Halley, and Gore et al. Defines triangulation as the combination of methodology in the study of a same phenomenon. Oke, jadi menurut Creswell, triangulasi adalah pengumpulan data pada waktu yang berbeda atau sumber yang berbeda. Prosesnya melibatkan bukti yang menguatkan dari berbagai sumber untuk menjelaskan tema atau perspektif. Sedangkan menurut Tenzin, mendefinisikan bahwa triangulation sebagai kombinasi metodologi dalam studi fenomena yang sama. Memperkenalkan triangulasi ke dalam riset penelitian adalah salah satu cara di mana bukti yang dikumpulkan dari satu sumber dikuatkan oleh bukti yang dikumpulkan dari sumber lain. Dengan perbedaan yang muncul antara dua set data mengubah penelitian untuk kesalahan analisis potensial. Jadi triangulasi dapat meningkatkan keyakinan kita bahwa hasil yang dihasilkan adalah valid dan bukan artefak metodologi. Yang terakhir ada Burchard, Adam, Halley, dan Gilroy mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi metodologi dalam mempelajari fenomena yang sama. Next slide. Nah, wait. Okay. According to Denzin and Patton, there are four types of triangulation. The first is data triangulation, second, methodological triangulation, next, investigator triangulation, and the last is theory triangulation. Okay. Data triangulation. Data triangulation is the use of variety of data source, including time, space, location, and person in a study. Findings can be compared, and any weakness in the data can be contested from by strength of other data, thereby increasing the validity and reliability of the result. Oke, jadi triangulation itu adalah sumber data yang menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti itu bisa menggunakan observasi terlibat atau participant observation, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Jadi tentu ya masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Nah, selanjutnya akan memberikan pandangan atau insight yang berbeda pula mengenai fenomena yang telah diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasaan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal. Nah, jadi di dalam triangulasi itu datanya akan menggunakan beberapa sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian. Jadi, kalian itu dapat memvariasikan pengumpulan data di seluruh waktu, ruang, atau orang yang berbeda. Next slide.
Nah, yang kedua ada method Method triangulation is the use of multiple methods to study a situation or phenomenon. The intention is to decrease the deficiency and bias that come from any single method. In other words, the strength of one method may compensate for the weakness of another. Jadi metode triangulasi itu adalah penggunaan beberapa metode untuk mempelajari suatu situasi atau fenomena. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi kekurangan dan bias yang berasal dari metode tunggal apapun. Dengan kata lain, kekuatan dari satu metode dapat mengkompensasi kelemahan yang lain. Nah, triangulasi metode ini tuh dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Nah, untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti itu bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Nah, selain itu juga peneliti itu bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut melalui berbagai perspektif atau pandangan yang diharapkan dapat diperoleh hasil yang mendekati kebenarannya gitu. Nah, karena itu triangulasi tahap ini tuh dapat dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. That's all from me. Thank you. Back to moderator. Okay, thank you, Shara, for the explanation. Okay, the next will be delivered by me. Okay, next slide, please. Oke, sekarang masih tentang types of triangulation, and the third types is investigator triangulation. Investigator triangulation is the use of more than one investigator, interviewer, observer, researcher, or data analysis in a study. The ability to confirm findings across investigators without prior discussion or collaboration between them can significantly enhance the credibility of the findings. Nah, jadi untuk triangulasi investigator ini adalah penggunaan lebih dari satu investigator gitu ya, atau penyidik, pewawancara, pengamat, atau peneliti dari data analisis dalam suatu penelitian. Nah, kemampuan untuk mengonfirmasi temuan di seluruh investigator ini tanpa sebelumnya atau kolaborasi di antaranya dapat secara signifikan meningkatkan kredibilitas dari temuan atau research-nya. Nah, investigator triangulation ini khususnya penting untuk mengurangi bias dalam pengumpulan atau pelaporan data analisis yang sedang dipelajari. Nah, bisa dilihat ya dari gambarnya, ini ada investigator 1, investigator 2, dan juga investigator 3. Nah, ini di tengah-tengah ini ada apparent truth-nya, atau bisa kita sebut dengan kebenaran yang tampak ya, yang terlihat jelas. Nah, kalau misalkan kita menggunakan types ini, investigator triangulation, dengan menggunakan beberapa lebih dari satu investigator, maka kebenarannya akan sangat terlihat ya, validity-nya dari datanya, dan juga akan mengurangi bias atau mengurangi bias dalam pengumpulan datanya. Okay, next. Okay, the fourth is theory triangulation. Theory triangulation is the use of multiple theories or hypotheses when examining a situation or phenomenon. The idea is to look at a situation, phenomenon from different perspectives through different lenses with different questions in mind. Nah, jadi triangulation teori ini adalah penggunaan beberapa teori atau hipotesis ketika meneliti suatu situasi atau fenomena.
Nah, idenya ini adalah untuk melihat situasi atau fenomena dari perspektif yang berbeda. Nah, bisa kita lihat ya dalam gambarnya di teori triangulation ini ada left wing, right wing, middle ground gitu. Jadi bisa kita lihat dari perspektif atau pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Dari sudut pandang kanan, sudut pandang kiri atau yang mana gitu ya, berbeda-beda. Nah, teori ini juga maka karena berbeda. Nah, teori yang berbeda ini atau hipotesis compatible. Tapi sebenarnya semakin berbeda, maka kemungkinan juga akan semakin besar untuk mengidentifikasi perbedaan masalah atau kekhawatiran. Jadi semakin memudahkan identifikasi masalahnya. Nah, dari keempat ini, ada juga teori yang lainnya dari types of triangulation ini yang digunakan in social science. For example, data analysis triangulation, contohnya seperti the combination of two or more methods of analyzing data. Tetapi types yang 4 ini adalah yang sering digunakan gitu ya, yang sering digunakan dan paling umum digunakan oleh para peneliti. Nah, selain itu kata Denzin ya, according to Denzin ini ada 4 teorinya. Ada 4 types-nya, tapi ada juga beberapa ahli seperti Porter yang menyebutkan ada 5 types dari triangulation ini. Yang keempat type ini dan satunya lagi adalah multiple triangulation. Ada juga ahli yaitu Lisa Aguillon yang berkata bahwa dia berpendapat ada 5 types juga, tetapi dengan penambahan environment triangulation. Okay, that's all from me. The next topic will be delivered by Rio Oki. The times is yours. Okay, I want to advantage and disadvantage from triangulation. This method has its due share of pros and cons, which are as follows. The first from pros is data triangulation increase the validity of the findings. Next, the provide a clear picture of the problem, increase confidence of the findings, create innovative ways to understanding a phenomenon, and give unique answer or result. And the con is one of its primary disadvantages often is that it can be time consuming. Collection of large data requires greater planning and organization. Next. In identifying the goals of data triangulation. It's been identifying the goal of triangulation is the all-important first step in making this approach a useful part of an integrated approach to monitoring and evaluation. Given the many issues that are important to tracking the epidemic and response, the process of identifying the goals should be open and inclusive in order to ensure that stakeholders have an opportunity to share their ideas and participate in the selection of a prioritized set of goals. Thank you. Back to the moderator. Okay, thank you for the explanation, Ryoki. The next presenter will be delivered by Rohendi. The times is yours. Okay, thank you for moderator for giving my time to explain my screen. For the next point that I would like to tell you is about the rationale for triangulations, why we need to take a triangulation and qualitative data.
Okay, the first of all, I take from point from Sarantakos, 1998, showed several reasons why triangulation is used in qualitative data. The first one is to obtain a variety of information on the same issue. Jadi kalau di isu yang sama itu pasti ada beberapa hal yang mungkin bias ya. Nah, kita untuk menghindari bias itu kita memperolehnya dengan triangulasi ini, yaitu dengan cara mengulik informasi dari beberapa perspektif gitu yang tadi dijelaskan ya. Dan selanjutnya, to use the strengths of each method to overcome the deficiencies of the other. Jadi untuk meningkatkan gitu kan metode untuk mengurangi yang lain, meningkatkan dan mengurangi. Lalu ada to achieve a higher degree of validity and reliability, untuk meningkatkan validity dan reliability karena untuk menghindari bias tadi. Dan yang terakhir adalah to overcome the deficiencies of single method studies, untuk mengurangi kekurangan daripada satu metode studi ya. Jadi itu daripada Sarantakos 1998 berkata bahwa ada 4 itu ya pokok yang harus dilihat itu untuk menjadikan triangulasi ini sebagai hal yang perlu dilakukan di qualitative data. Tapi kalau dilihat daripada Karim 2007, Karim states on his essay that the triangular techniques are suitable when a more holistic view is sought in research ya. Jadi tadi kan ada segitiga tuh. Nah, segitiga ini berguna sekali untuk melihat sudut pandang gitu. Kan di sini juga ada disebut ya tree. Ya, tree itu adalah tree ya. 3 yang artinya ada 3 sudut pandang atau 3 hal yang perlu dilihat dari perspektif lain untuk mengkritikalisasi itu kan sebuah data, apakah data ini valid atau tidak. Lalu triangulation has special relevance to a complex phenomenon requires elucidation. Triangulasi mempunyai beberapa hal yang spesial yang menjelaskan mengenai fenomena kompleks gitu ya. Jadi fenomena kompleks ini bisa kita pecahkan dengan cara melihat 3 sudut pandang tadi. Lalu it can be useful technique where researcher is engaged in case study particular examining a complex phenomenon. Cohen and Mannion 1989. Sama seperti nomor 2, jadi ketika ada fenomena kompleks itu kan triangulasi ini digunakan untuk memecahkan puzzle-puzzle itu. Nah, selanjutnya another resource that I found is qualitative investigator may choose triangulation as a research strategy to assure completeness of findings or to confirm findings. Yeah. What is assure completeness? Assure completeness means the most accurate description of the 11 comes from a combination of all 3 individual descriptions. Kalau kita mengasumsikan bahwa suatu hal itu dapat bias karena satu perspektif seseorang, karena kan kualitatif itu subjektif ya. Nah, coba Anda bayangkan ketika ada seorang buta ya melihat seekor gajah. Nah, 3 orang buta ini menggunakan metode triangulasi yang tadi yaitu investigator. Nah, ada yang memegang ekornya. Nah, ketika dipegang, ternyata ekornya itu panjang dan ada bulunya. Ada juga yang memegang kakinya, ternyata kakinya ini seperti batang pohon kelapa. Dan ada juga yang memegang kupingnya. Dan dari 3 perspektif tersebut disatukanlah bahwa gajah itu besar, gitu kan ya. Dan juga mungkin ada findings tadi, yaitu to completeness findings or to confirm findings, disatukan dan menjadi kurang biasanya. Lalu ada confirm findings ya yang tadi. Researchers might also choose triangulation to confirm findings and conclusion, which mean that if we have a 3 perspective or 3 methods or 3 strategy or triangulation, yeah, we use it to confirm the data. Nah, jadi ketika ketiga data ini disatukan, maka findings-nya pun terkonfirmasi. Oke, lanjutnya ada uncovering the same information from more than one vantage point helps researchers describe how the findings occurred under different circumstances and assist them to confirm the validity of the findings.
as well as I explained before, yeah, from the last slide. And Matheson 1998 say that there is three outcomes that might result from triangulation strategy also, ya, yang tadi dijelaskan itu advantage dan disadvantage. Yang pertama ada convergence, lalu inconsistency, dan juga contradiction. Kenapa ada contradiction di sini? Yang tadi tidak, yaitu bias, adanya kebiasaan. Tapi hal tersebut bisa dihindari dengan cara apa? Dengan cara triangulasi. Itu mungkin dari saya, dan mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan, mungkin ya, ini sedikit informasi. Apakah kualitatif data saja yang digunakan untuk triangulasi? Nah, ternyata tidak, teman-teman. Dulu itu triangulasi digunakan untuk mengukur sebuah ukuran laut itu ya, mengukur laut. Dan kita bisa menggunakannya juga triangulasi ini di kuantitatif, misalkan ada satu permasalahan yang sama yang berasal dari yang di research oleh 3 investigator. Nah, itu juga sama. Nanti pengolahan datanya disatukan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan kembali lagi ke moderator. Okay, thank you for the explanation, Rohendi. Okay, that's all from our group. Thank you for your kind attention. And if you have any question or addition, drop on Schoology. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.